Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bersyukur wabarakatuh. kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita rangkai dengan selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Saudara penonton, kita berjumpa kembali di channel ini untuk melanjutkan perbincangan saya dengan pensyarah kita, yakni Dr. Haji Ridwan Hasbi Kambusai LCMA. Dan kemarin itu merupakan edisi yang pertama dan kita berlanjut untuk edisi berikutnya. Segera kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pagi ini? Alhamdulillah baik, insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik Ustaz, kita berbincang-bincang sekitar setengah jam ke depan. Ya. Dengan tajuk sentralnya adalah tunjuk ajar legalitas bid'ah. Tapi mungkin untuk kali ini kita ambil judul lagi atau Ya. melanjutkan apa yang sudah kita bincang kemarin, itu tentang apakah kita sudah terbebas dari bid'ah itu ya. Iya. Ustaz. Nah, dalam surah Al-Maidah ayat 3 kalau tidak salah ya. Iya. Itu ada ayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah ridha terhadap Islam sebagai agama dan bahkan sudah menyempurnakan Islam itu sendiri. Nah, barangkali ini masih ada beberapa pendapat Ustaz ya, Ya. atau tafsir atau juga mungkin pemahaman para ulama bagaimana sebetulnya kesempurnaan Islam itu sesungguhnya. Terima kasih atas apa yang nanti Ustaz sampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada Allah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kepada Nabi Muhammad kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Ya. yang kami muliakan, dan kepada pemilik channel, yaitu sebagai moderator kita pada hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan sebenarnya selalu diungkapkan, yaitu Islam tanpa bid'ah. Gitu. Sebab ketika kategori Islam tanpa bid'ah akan memunculkan beberapa statement. Statement pertama, mungkinkah Islam seperti apa di masa Rasulullah dan sahabat? Ya, itu dia. Tanpa ada menyesuaikan dengan kondisi peradaban di mana berada. Yang kedua, mungkinkah Islam hanya merujuk kepada Al-Quran hadis saja dan tidak perlu berijtihad, berkias dan sebagainya. Yang ketiga, akan muncul aja sebuah statement, mungkinkah Islam ini bisa diterapkan untuk sesuai dengan sosiologis dan antropologis di penjuru dunia. Nah, ini yang akan menjadi suatu pertanyaan yang banyak. Kenapa? Orang selalu mengaitkan dengan surah Al-Maidah itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini kalau kita terjemahkan secara biasa enak saja. Hari ini kusempurnakan bagimu agamamu, yang itu kusempurnakan nikmatku padamu, dan aku rela, kata Allah, agama itu al-Islam bagi agama kalian. Tapi ketika kita masuk dalam ayat ini, maka perlu kita tengok, karena di sana ada namanya ilmu ma'anil Quran dan ilmu ma'anil hadis. Kenapa kata al-yawma akmaltu lakum? Jadi ada kata lakum. Allah tidak menggunakan al-yawma akmaltukum. Saya tidak akan menyumpah hari ini kusempurnakan bagimu. Tapi lakum yang diterjemahkan bagimu. Di akhir ayat waraditu lakum. Lakum lagi. Allah tidak mengatakan waraditukum. Secara
kaidah itu dibolehkan. Tapi ketika dalam konotasi lebih luas, berarti Allah sudah membuat secara futuristik ke depan Islam itu bukan saja berada di Jazirah Arab, bukan di Makkah dan Madinah kemudian berkembang sekitar Jazirah Arab, tapi Islam akan pergi kepada penjuru dunia. Kenapa? Inilah yang membedakan antara agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan agama Islam yang pada awalnya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dan sampai Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, Rasulullah sebelum Muhammad, agama Islam itu terfokus. Terfokus apa? Untuk kondisi masa itu. Meninggal nabinya, selesai persoalan. Tapi Nabi Muhammad diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan dengan ke depan. Sehingga dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, al-yauma akmaltu lakum dinakum itu dengan kalimat fa in al-kamal ini di sana la yahtaju ila nabi ghairihi wa la yahtaju ila din ghairi. Artinya tidak butuh lagi nabi sesudah Nabi Muhammad dan tidak butuh lagi agama selain agama Islam. Jadi artinya inilah kata Allah, inilah Islam sebagai agama sampai hari kiamat. Kan kata usaha sampai hari kiamat, karena tanda Nabi Muhammad diutuskan itu kan sudah sebagai tanda hari kiamat. Maka sehingga Rasulullah menjelaskan antara aku diutus di hari kiamat itu tidak jauh dari 2 jari ini katanya. Jadi kalau umur dunia di sini, umur dunia kiamat di sini, umur Nabi Muhammad ketika dunia sudah sedikit sekali. Ini salah satu tanda akan terjadi hari kiamat. Tapi ketika al-yauma akmaltu lakum di sini Allah katakan lakum dinukum, kemudian lakum al-Islam. Itu sebenarnya ada 2 istilah bahasa Arab. Ada namanya kamal dengan mutakamil. Yang kedua syamil, mutasamil. Kalau kamal mutakamil diterjemahkan sempurna. Kalau syamil dengan mutasamil itu artinya komprehensif. Nah, sekarang Islam kita pandang ini apakah maknanya sempurna, kamal, apa dipandang dengan secara komprehensif. Sebab kalau kata syamil, komprehensif itu artinya menyeluruh. Lebih tinggi tingkatnya daripada sempurna. Tapi ketika sempurna itu harus dipahami sempurna dalam bentuk apa. Nah, disinilah sebenarnya Imam Al-Qurtubi mengatakan kata al-yauma akmaltu lakum itu dijelaskan mu'zamuddin. Jadi mayoritas agama itu sudah dalam posisi ajarannya yang lengkap, tapi satu sisi harus ada sana ijtihad dan qiyas. Begitu juga Al-Alusi dalam tafsirnya menjelaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati alaikum dinakum. Jadi di situ disediakan dalam kategori ad-din syara'i mutakamil ba'duha bi ba'diha gitu. Jadi syariat yang menjadi sebuah kumpulan dan kumpulan akan sempurna sebagian kepada sebagian yang lain. Jadi ada konotasi antara satu dengan satu lagi. Maka ketika konteks satu dengan satu lagi berarti kalau kita pahami Islam tanpa bid'ah sebenarnya tidak mungkin. Kenapa konteks tidak mungkin? Karena sudah dijabarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh ketika Rasulullah mengutus seorang sahabat ke Yaman. Rasulullah nanya, ditanyakan kepada, dengan apa kamu mengambil pendapat hukum? Katanya dengan Al-Quran, dengan hadis. Kalau tidak ada bagaimana? Dia mengatakan biroi, ijtihad. Konteks ijtihad ini dimunculkan waktu itu. Munculnya apa? Ketika orang Yaman mengumpulkan zakat, waktu itu mengumpulkan zakat dengan gandum, makanan semuanya, datang sahabat ini mengatakan, janganlah makan, ini kan sudah banyak. Apa yang dibutuhkan para sahabat di Madinah? Salah satu butuh itu adalah dia membutuhkan pakaian, kain. Maka jadikanlah zakat mereka di format menjadi kain-kain yang mereka kumpulkan. Itu dibawa. Ini kan sebuah ijtihad. Begitu juga Umar bin Khattab ketika kepada Rasulullah mempertanyakan, Rasulullah hanya mengatakan kis itu ada kiaskan. Kias itu artinya apa? Coba kamu ambil satu pendapat di sini, coba kiaskan dengan hal yang terdekat dengannya. Maka ketika kias yang terdekat ini itu menunjukkan kias ini bagian daripada Islam.
Maka ketika kita memahami tentang Islam seperti yang bermakna mutakamil atau kamil, tapi bukan dalam konteks komprehensif, berarti kita akan mengatakan kaedah-kaedah hukum secara umum sudah dalam Al-Quran. Kemudian ketika realitas akan memuncul yang disebut dengan kaedah penjabaran yang akan menjabarkan Islam secara utuh. Sehingga apa? Utuh ini akan menjadikan Islam itu living. Coba saya pahami begini. Mungkin para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, orang ketika ditanya dengan sebuah terminologi pengertian Islam, itu sangat susah. Karena masing-masing punya apa itu Islam. Dia akan mengatakan, oh macam-macam. Kalau orang-orang kampung dia mengatakan Islam itu dengan huruf saja. I Isa, S subuh, ya kan? Lam lohor, A asar, mim maghrib. Sangkanya Islam itu adalah sholat 5 kali sehari semalam. Padahal ketika kita masuk Islam itu dia akan mencakup aspek kehidupan. Maka sebenarnya ketika orang mengatakan Islam itu mengatur kehidupan manusia dari bangun tidur sampai tidur gitu, tidur lagi dengan segala aspek kehidupan. Dan Islam dibanding dengan agama-agama selain Islam itu mempunyai terminologi yang di dalam ajarannya sangat terfokus. Saya contoh saja, ketika Islam mempunyai terminologi najis saja, agama selain agama Islam tidak pernah mengenal istilah najis. Kita Islam mengenal namanya taharah. Agama lain tidak punya istilah taharah. Jadi istilah ini akan menjadi suatu pengembangan. Ada di sinilah sebenarnya Rasulullah pernah mengatakan perumpamaanku, kata Rasulullah, dengan nabi-nabi sebelumku. Itu bagaikan orang melihat sebuah bangunan yang indah, tapi ada satu sisi batu batanya belum sempurna. Dia sehingga kalau diletakkan batu bata ini pada pojok ini, maka dia akan lebih indah lagi. Itulah aku, kata Rasulullah. Jadi itulah aku Rasulullah, sehingga akan muncul dalam sebuah kaidah namanya syari'un man qablana. Syariat sebelum kita. Syariat sebelum kita ini diformat lagi dalam ajaran Islam. Tidak 100% seperti itu. Maka ketika diformat lagi akan menjadikan Islam itu secara apa? Mutakamil. Maka ketika kategori itu mutakamil ini, maka akan pergi suatu pemahaman bahwa Islam pada posisi yang benar adalah Islam mencakup aspek kehidupan, dan dalam aspek kehidupan itu akan membentuk kehidupan yang baik dan bahagia dunia akhirat. Ya Ustaz, kalau Nabi dulu kan sudah jelas bisa sebagai tempat bertanya ya. Ketika memang ada masalah hukum yang ditemukan di dalam kehidupan mereka. Tapi setelah Nabi kan ada para sahabat dan ada para tabi'in. Dan tentu banyak hukum-hukum ya terkini ya bagi umat itu yang muncul. Nah, di mana letaknya kebolehan daripada umat ini untuk melakukan ijtihad tadi ya. Baik. Kita sebenarnya dalam hal perkembangan masa dan perkembangan zaman itu selalu dikonotasikan dengan apakah sejalan dengan kaidah-kaidah umum syariat atau bertolak belakang dengan kaidah umum sehingga itu harus disingkirkan. Saya contoh begini, ketika di masa Rasulullah hidup, Rasulullah hanya menyuruh untuk berzikir saja. Zikir, terserah kalian. Baca ayat ini, baca ini, baca ini. Selesai. Tapi sahabat berzikir, baca. Tapi waktu itu apakah sudah terpikir harus berzikir dengan formulasi sekian kalimat sehari? Belum ada nampak waktu itu. Karena sahabat dan Nabi Muhammad itu masih disibukkan dengan apa? Dakwah, pengembangan Islam, mempertahankan Islam, kemudian mengokohkan ekonomi, menguatkan posisi politik, kan berkembang tuh. Tapi ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, sahabat ini kan sudah berganti regenerasi dengan sahabat muda-muda nih. Sahabat yang awal ini, yang tua-tua ini, kan tidak ikut lagi perang. Mungkin mereka hanya tinggal di kota Madinah saja, dan mereka mungkin, ya kalau bahasa kita, menikmati hari tua lah gitu.
Rasulullah sudah meninggal dunia, mereka sudah sebagai rujukan Islam ditanya tentang hal ini. Ada sahabat itu, daripada kita nongkrong, duduk itu, saya ingin zikir itu terukur lah. Maka ada yang zikirnya dihitungnya. Bagaimana menghitungnya waktu itu? Carinya batu. Dikumpulkan batu-batu, mungkin 100 batu letak di sini, maka ketika berzikir ambil satu batu, pindahkan lagi. Maka la ilaha illallah, la ilaha, pindah begini. Dan ini berjalan. Berapa lama itu? Berjalan. Ini apa? Tapi akhirnya mereka merasa berat. Ini ke batu ini berat nih. Berat ya. Masuk karung, bawa lagi begini. Gendong, pergi tempat lain. Berat nih. Ada yang ide, oh bagaimana ini aja, tali itu kita buhul. Kita ikat kan jadi bohol no. Berapa kita inginkan? Kan lebih ringan bawanya. Kan sudah ada fenomena berubah nih. Tapi ketika masuk Islam sampai ke Jazirah India, dia tengok di sana agama Hindu. Para pungka agamanya ada bulat-bulat begini. Mereka seperti zikir juga kan. Oh ini bagus nih kita bawa. Dibawa ke Madinah, mereka pakai sebagai zikir. Karena alat untuk berzikir itu kan tidak ada bahasanya. Orang Indonesia mengatakan tasbih. Tapi tasbih itu kan secara konteksnya kan subhanallah. Tapi kalau kita katakan oh itu adalah alat untuk mengukur zikir. Tak suka orang atau batu untuk berzikir, itu al-hadir li zikir. Sekarang banyak tak batu dari kayu juga. Jadi ini ketika kita bawa ini, apakah berzikir pakai tasbih itu bertolak belakang dengan kaidah Tidak. Apalagi ini kan perkembangan sekarang tidak pakai tasbih lagi. Ada alat lagi pakai tak itu. Ada lagi yang pakai elektronik. Elektronik. Baterai gitu. Tampak di situ. Jadi artinya apa? Tidak berbunyi lagi. Tangan hanya begini saja, berkembang. Dan itu apakah bertolak belakang dengan kaidah Tidak. Maka ketika ada orang berzikir, tapi berzikir itu adalah untuk mendapatkan sesuatu, dan itu dijadikan sebagai sarana berhubungan dengan setan, itu haram. Ini yang perlu kita, salah satu contoh. Tapi ketika kita bawa kepada Islam secara keseluruhan, maka Islam itu sebenarnya antara dua sebenarnya. Pertama apa? Teoritis dan praktis. Kenapa teoritis praktis? Teoritis itu akidah. Sehingga hanya teoris, teoritis. Tapi praktis itu syariat. Maka yang teoritis ini adalah hal yang mutlak. Kita tidak bisa beranalisis luas di sini. Tapi ketika diajak untuk memahami lebih luas, bisa. Tapi ketika syariat ini akan berkembang lagi. Ada dia ibadah, ada dia muamalah. Nanti dari ibadah berkembang lagi. Dari toharohnya, sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya itu. Muamalah dari munakahatnya, jual beli. Dan semuanya. Ketika sudah ibadah muamalah berkembang lagi, dia akan menyatu lagi ke bawah. Menyatu ke bawah ini, dia akan terformat kepada apa? Sisi-sisi kehidupan manusia. Maka sisi kehidupan manusia ini ketika dibawa zaman sekarang tentu akan berkembang lagi di mana manusia itu tinggal. Ustadz, jadi kalau tadi misalnya Rasulullah dengan Mu'adz bin Jabal itu jelas itu kebolehan menggunakan ra'yu tadi kan. Dan memang ada yang mengatakan bahwa agama Islam itu sudah sempurna, jadi tak perlu lagi akal katanya kan untuk dipergunakan dalam menetapkan wahyu. Tapi sesungguhnya apa yang diungkapkan Nabi itu kan itu nampak oleh kita ke depannya, ya bagaimana Nabi itu menganggap bahwa nanti di akhir zaman akan banyak ditemukan hukum-hukum yang perlu ditetapkan oleh umat ini. Jadi bagaimana posisi akal dalam masalah ini? Iya, sama Rasulullah ketika memerintahkan sahabat. Waktu itu sebuah perang kecil melawan orang Yahudi di pinggir kota Madinah. Karena Yahudi ini sudah melanggar dari suatu perjanjian. Kemudian tidak terjadi peperangan, cuma kan dikepunglah benteng orang Yahudi itu sampai 3 bulan, sehingga orang Yahudi itu menyerah. Ketika menyerah ini, pimpinan pasukan tadi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini orang Yahudi diapakan? Diapakan ini kan bahasa kita ini, apakah dibunuh? Apakah dibiarkan saja, kita damai saja? Diapakan?
Rasulullah hanya mengatakan, saya serahkan itu kepada pendapatmu, wahai komandan. Jadi Rasulullah tidak berdoa, ya Allah turunkan wahyu. Enggak. Artinya apa? Ada satu sisi secara realitas yang harus dilihat, apa yang harus dilakukan terhadap itu diletakkan Rasulullah kepada sahabat komandan. Akhirnya komandan itu mengambil pendapat. Pendapatnya adalah yang semua harta mereka harus tinggalkan, dan orang Yahudi ini disuruh keluar dari kota Madinah, jauh. Tidak dibunuh, tapi disuruh keluar pergi. Harta mereka harus tinggalkan. Ketika sampai Rasulullah tidak membantah, berarti mentakrir. Nah, ini kan bentuk bagaimana posisi Ra'yun itu. Kemudian ketika perang Badar, sampai di Badar kan ada sebuah sungai. Sungai, ya kita anggaplah sungai kecil, tapi sungai mengalir. Ini hulu, ini hilir. Rasulullah itu mengambil waktu di hilirnya nih. Kata Rasul, kita di sini berkemah. Kita tunggu orang Quraisy di sini. Datang sahabat, ya Rasulullah, apakah ini wahyu? Tidak. Sebaiknya Rasulullah kita ke hulu saja. Kenapa katanya? Kalau kita hulu, nanti kita tutup aliran sungai ini, nanti orang pasukan Quraisy berada di hilir, mereka tak dapat air. Itu sudah menjadi lemah bagi mereka. Artinya bisa mudah kita mengalahkan. Ini kan ketika apakah ada wahyu? Tidak, kata Rasulullah. Tidak ada, Berarti proses kehidupan di situ. Jadi ketika proses kehidupan di situ diletakkan lagi. Oh, itu kan masalah muamalah, politik, peperangan. Bagaimana ibadah? Contoh kalau ibadah itu kalau kita tengok, coba azan. Ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, bagaimana cara kita memanggil orang dan memberitahu orang bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Wah, sahabat ada mengatakan, oh dengan lonceng, oh itu agama ini, dengan api, asap agama ini, kan gitu, dengan ini. Tapi kan ada sahabat mengatakan, oh saya mimpi suara azan gitu, Bilal itu kan, begini. Hari apa? Diterima Rasulullah, tapi diformat dengan bentuk yang baik seperti sekarang. Jadi itu kan menjadi sebuah, akhirnya apa? Azan menjadi sebuah nilai. Ketika azan menjadi sebuah nilai ibadah, dia akan menjadikan apa? Makna yang tersendiri bagi umat Islam. Artinya apa? Kalimat itu bukan saja sebuah kalimat memanggil, tapi adalah kalimat tentang keagungan Allah, disuruh Allah turun rahmat. Jadi di sini yang perlu kita lihat, bagaimana melihat Islam dengan apa? Pertama dengan ra'yun, pendapat. Satu sisi ra'yun ini harus berlandaskan pada kaidah-kaidah itu sendiri. Tapi kalau ra'yun keluar dari kaidah, itu namanya sekuler. Jadi Ustaz, kalau kita lihat ya, itu apakah statement atau apa namanya itu kan, ladina liman la aklalah. Tidak akan sempurna iman seseorang itu kalau dia tidak menggunakan akal. Ini seperti apa terjemahannya nih Ustaz? Jadi akal itu kan ketika kita bawa secara teoritis perlu akal memahami. Tapi ketika secara praktek perlu juga akal. Karena akal itu akan menjelma dalam tubuh manusia untuk mengokohkan akidah dan mengokohkan ibadah. Kemudian ketika akal ini masuk mengokohkan akidah ibadah, maka akal akan berformulasi dalam bentuk-bentuk yang ada. Formulasi inilah bagian yang akan memunculkan keindahan. Maka ada namanya disebut dengan makarim. Kalau dalam hadis Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan makarimul akhlak. Cuma orang menerima makarim kan akhlak mulia. Berbeda sebenarnya, kan Rasulullah tidak innama bu'istu al akhlak al karimah, tidak. Tapi Rasulullah makarim. Makarim itu adalah berapa keindahan dari sesuatu. Maka makarim ini bukan di akhlak saja, tapi ada makarimul ibadah. Keindahan ibadah. Semua aspek kehidupan. Masuk aspek kehidupan. Jadi ketika makarim dibawa dalam istilah filosofi, itu kan estetika. Jadi ketika konteks di situ akan memunculkan kehidupan. Coba, ada orang sholat, hari panas. Kemudian dia pakai singlet saja atau tanpa baju. Tanpa baju. Pakai sarung saja. Sarung
dipasangnya dari di perut, di atas pusat, dari perut ke bawah. Dia sholat. Sholat pakai kain sarung saja, tanpa baju, tanpa apa. Kalau tanya secara logika, sah nggak sholat? Sholat sah. Tapi kan konteks sahnya apa? Dilihat dia nutup aurat. Itu sahnya apa? Dia tepat waktu, itu kan. Tapi ketika dibawa kepada estetika makarimnya tidak muncul di situ. Tapi tidak bisa kita katakan dengan makarim menjadi tidak sah. Makarim inilah akan membuat rasa. Rasa itu apa? Akal yang akan membawa ke mana? Jadi akhlak itu masuk ke semua aspek kehidupan, termasuk cara kita makan ya Ustaz ya. Ya. Kata orang kalau makan itu karena kita menikmati rezeki Allah, ya berpakaian dengan wajar lah katanya. Seperti itu Ustaz. Jadi jangan makan itu tanpa baju gitu kan. Langsung tancap gitu ya. Jadi sebenarnya begini, ketika dalam aspek secara seluruh akidah, ibadah, itu kan, akhlak, itu kan konotasinya satu saja. Cuma kan di dalam selalu dikatakan kalau akidah itu dengan akidah akhlak. Padahal sebenarnya akidah itu satu, akidah saja. Ibadah-ibadah. Akhlak ini adalah implementasi. Jadi orang berakidah harus berakhlak. Orang ibadah harus berakhlak. Jadi kalau sudah akhlak masuk dalam semuanya, berarti Islam itu identik dengan akhlak. Kalau ilmu itu mana letaknya dan akhlak itu tadi? Apa hubungannya? Ilmu ini kan ketika kita bawa dalam konteks agama Islam, ilmu ini kan bagian dari format yang memformat daripada semua aspek. Maka dikatakan orang berilmu tidak beramal. Itu seling. Orang berilmu tidak amal. Itu bagaikan pohon tak berbuah. Tapi kalau ada orang beramal tanpa ilmu, itu kan dikategorikan adalah salahnya lebih banyak daripada benarnya. Jadi ilmu ini akan membuat suatu amal menjadi baik, terhindar dari suatu kesalahan. Tapi ilmu juga akan memposisikan pada posisi hal yang indah. Coba ketika Allah mengatakan yarfa'illahu allazina amanu wa utul ilma darajat. Dia apa? Orang berilmu, orang beriman dan berilmu diangkat Allah derajat. Jadi ilmu dengan iman itu tidak bisa dipisahkan. Ilmu inilah yang memperbuat kepada ijtihad. Ijtihad tanpa ilmu salah. Jadi kalau orang tuh bertambah ilmunya tapi tidak bertambah akhlaknya, seperti apa posisinya itu Ustaz? Ketika ilmu tanpa akhlak, berarti ilmu itu belum terformat dalam perilaku. Ketika ilmu belum terformat perilaku, berarti ilmunya sebenarnya tidak ada. Tidak ada ilmu. Tidak ada. Maka Imam Al-Ghazali sering mengatakan, saya sangat menghormati orang beradab daripada orang beradab tapi tidak orang beradab daripada orang berilmu. Artinya orang berilmu tidak punya adab, atau orang beradab tapi dia tidak punya ilmu. Artinya orang beradab tidak punya ilmu susah juga, tapi orang beradab tentu punya ilmu. Mungkin ilmunya tidak sebanyak daripada ilmunya orang yang berilmu gitu. Tapi Imam Al-Ghazali, saya akan menghormati orang beradab dulu. Adabnya saya tengok dulu. Adab di sinilah dalam konteks Islam itu makarim. Itu makarim ya. Iya. Jadi artinya Nabi itu diutus ke permukaan bumi itu melalui tiga bentuk akhlak katanya Ustaz. Iya. Ada yang akhlak hasanah, ada akhlakul karimah, dan ada yang khuluqul azim itu. Nah ini seperti apa pula terjemahannya nih Ustaz? Prinsipnya begini. Jadi ketika prinsip dibawa di sini adalah dampak daripada ajaran Islam di dalam karakter. Ketika dampak ajaran Islam dalam karakter ini kan disebut dengan dua istilah. Ada karakter moral, ada karakter kinerja. Jadi karakter moral dan kinerja ini itu harus sejalan. Tapi kalau orang kuat karakter moral, tapi kinerja tidak ada, tidak bagus juga.
atau karakter kinerja bagus, tapi moral tidak. Contoh sering dikatakan begini, orang itu jujur. Iya. Ini kan moral. Iya. Kinerjanya apa? Pemalas. Iya. Nggak cocok. Nggak cocok. Atau Anda karakter kinerjanya rajin. Iya. Ini kan semangat. Tapi pembohong. Kan ada juga nih. Di sini sebenarnya yang disebut dengan baik, itu kan, mulia, kemudian karakter yang besar, itu, yang azim tersebut. Jadi keduanya harus sejalan. Sejalan inilah sebenarnya yang menunjuk daripada kesempurnaan Islam. Kadang-kadang bohong itu juga memulakan pekerjaan yang menggiurkan, ya. Iya. Nah, di situ bertolak belakangnya dengan hulukun azim Islam. Iya. Jadi saya lihat kembali bid'ah itu Ustaz, ya. Kita akan bicara soal bid'ah. Jadi bid'ah itu saya lihat di dalam Al-Quran itu malah Allah itu justru badi'us samawat. Allah itu berbid'ah dia terhadap langit dan bumi itu apa pula pengertiannya itu Ustaz? Konteks bid'ah di dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang diperbaharui. Jadi perbaharui itu juga bisa dalam arti yang diciptakan baru. Maka Al-Quran itu cenderung melihat bahwa ada proses di alam ini akan menjadi baru. Sama orang pernah mempertanyakan, apakah manusia zaman kita sekarang sebesar ini, yang sekarang seperti sebesar kita ini kan, kalau 1000 tahun yang lalu apakah manusia itu sebesar kita? Iya. Gitu. Kayak gitu. Kemudian 10.000 yang tahun lalu manusia itu apakah sebesar kita atau lebih besar daripada kita? Iya. Maka urut ini akan pergi kepada umur. Iya. Maka kita tidak aneh mendengar umur Nabi sebelum Nabi Muhammad ada 500 tahun. Ada 1000 tahun, ada 200 tahun. Seperti Nabi Ibrahim katanya sunatnya umur 80. 80 berapa gitu, 80 tahun. Kalau dibandingkan 80 tahun umur Nabi Ibrahim, 80 tahun umur sekarang. Mungkin kalau sekarang kan saya tua. Zaman Nabi Ibrahim 80 itu mungkin masih muda. Mungkin disitulah mungkin sunatnya. Jadi konteks ini kan akan pergi kepada bagaimana kita melihat format bid'ah di dalam Al-Quran, dan satu lagi format bid'ah dalam aplikasi ibadah. Maka ketika aplikasi ibadah, dia akan pergi kepada konotasi dalil. Karena dalil itu kan dua. Dalil mufakat ulama, dalil ikhtilaf ulama. Dalil mufakat ulama dan dalil ikhtilaf ulama ini itu tetap merujuk pada Al-Quran hadis. Jadi ketika dia merujuk pada Al-Quran hadis, tentu dia akan berkaitan dengan daya nalar untuk memandang. Ada daya nalarnya menggunakan istilah masoleh mursalah, ada daya nalarnya menggunakan al-istishab, ada daya nalarnya menggunakan istilah al-istihsan, ada satu daya nalarnya menggunakan kias. Jadi ketika nalar ini berbeda, maka sebenarnya perbedaan ini tidak membuat kata bid'ah itu langsung diposisikan kepada jelek. Tapi kata bid'ah itu harus diposisikan pada posisi-posisinya yang proporsional. Jadi artinya dengan ayat ini ada orang mengatakan sedangkan Allah saja sudah mengisyaratkan, katanya. Mengisyaratkan bolehnya melakukan bid'ah seperti dengan judul ini. Tunjuk aja legalitas bid'ah. Artinya ada kebolehan untuk melakukan bid'ah itu. Jadi itu mungkin juga merupakan salah satu inspirasi bahwa tidak akan lepasnya kita daripada perbuatan-perbuatan bid'ah itu tadi. Maka disinilah sebenarnya pertanyaan dari awal tadi. Islam tanpa bid'ah. Tanda tanya. Tapi kalau Islam tanpa bid'ah akhirnya mengatakan tidak mungkin. Kalau kategori tidak mungkin, berarti dia akan memunculkan salah satu hadis. Rasulullah mengatakan begini, apa yang dihalalkan oleh Allah, maka ambillah.
apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, ambil. Apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, jauhi. Tapi sampai satu kata, wa ma sakata anhu bahwa rahmatun lakum. Kata sakata ini sesuatu yang didiamkan. Artinya rahmatun lakum kata, rahmat bagi kalian. Jadi sakata yang didiamkan ini kan yang tidak disebut secara tertulis kehalalannya dan tidak disebut secara haram. Sakata ini artinya bisa yang didiamkan ini bisa jatuh masuk halal, bisa masuk jatuh haram. Maka sakata inilah sebenarnya yang didiamkan ini itu adalah diletakkan oleh Allah dan Rasulnya untuk apa? Ra'yun di sini, pendapat. Kenapa? Ketika sudah masuk di situ, itulah rahmat bagi kita. Allah tidak akan membahas secara mendetail. Sehingga ketika ada pertentangan berapa tahun yang lalu, ada seorang mengatakan orang berkorban itu harus dengan kategori al-an'am. Al-an'am itu kan binatang ternak. Binatang ternak ini kan dikonotasikan dengan unta, kemudian kambing, kemudian sapi, ya kan. Kemudian ada yang satu ini mengatakan kalau begitu kerbau itu bukan al-an'am. Dia mengatakan kerbau itu bukan an'am. Berarti kerbau, orang berkorban dengan kerbau tidak sah. Tidak sah katanya. Iya. Ketika ditelusuri kenapa kerbau tidak sah, dia mengatakan kerbau itu kalau diurut kebinatangan itu bukan ke sapi, tapi ke badak katanya. Karena dia ada kemiripan dengan badak. Badak punya cula, dia punya tanduk, kan bersama. Kemudian badak itu suka lumpur, dia juga sama lumpur. Hampir sama itu. Ke badak. Badak saja tak boleh dimakan. Kerbau dimakan, karena mungkin ada kemiripannya saja dengan sapi. Jadi ketika dibawa begini, saya katakan kerbau itu masuk masa kata anu. Kenapa tidak ada jazirah Arab? Ketika masa kata anhu kerbau, maka kerbau itu akan pergi kepada apa? Kepada sapi, atau juga kerbau bisa buat banteng, kemana perginya gitu. Bahkan nanti bisa kepada rusa, kancil, kijang, bahkan ada lagi tahbapa banyak binatang. Itu sebenarnya tidak ada jazirah Arab. Tapi ini sakata anhu. Sakata anhu tentu akan kembali kepada keelokan untuk dimakan dan tidak memudaratkan, berarti di situ kehalalan. Tapi ketika tidak elok dan memberi mudarat kepada manusia, disitulah keharaman. Ustaz, bagaimana kalau setiap orang melakukan ijtihad? Katakanlah juga mungkin ada ijtima dan fatwa, itu juga di sana tuh ada unsur penciptaannya ya, atau takkan terlepas daripada bid'ah itu Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Jadi begini persoalannya. Ketika kita bawa hal landasan, kita melandaskannya kepada Al-Quran atau hadis, atau Al-Quran hadis kedua-duanya. Baik, ketika dilandaskan pada Al-Quran hadis, Al-Quran dan hadis ini akan menjelma dalam pemahaman klasik atau pemahaman dikontekskan, kontekstual. Ketika pemahaman kontekstual, dia akan bisa menengok kepada asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya. Tapi ketika menjelma pada konteks tekstual klasik, maka dia akan kaku dan tidak akan berkembang. Tapi ketika dalam konteks, dia akan memahami kepada hal ini akan keindahan Islam itu sendiri. Kenapa saya katakan indah Islam? Karena Islam ini sering diungkapkan soleh likulli zamanin wa makan. Arti Islam itu bisa diterapkan setiap waktu dan setiap masa. Jadi ketika sudah setiap masa ini, maka dia akan sampai bahwa ketika ada yang belum nampak di dalam Al-Quran secara terperinci, maka dicari ayat Al-Quran yang bisa dikontekkan dengan apa yang ada.
Ustaz, ini terakhir mungkin nih. Ya. Ya terakhir, andai kata misalnya hasil fatwa ya, katakanlah fatwa MUI atau Ijtima Ulama itu, bagaimana kalau itu dipatenkan Ustaz? Kalau di daerah mungkin ada fatwa MUI provinsi atau kabupaten kota itu dipatenkan dalam bentuk peraturan daerah. Bagaimana pendapat Ustaz? Iya. Ini terakhir nih. Dia ada fatwa satu sisi, ada satu sisi peraturan. Iya. Jadi kalau peraturan mengambil dari fatwa itu sah. Tapi kalau fatwa dia jadi aturan itu tidak sah. Tidak sah dia. Kenapa? Kalau fatwa itu kan konteksnya adalah arahan. Diarahkan begini, silakan. Tapi ketika oleh diambil pemerintah menjadi sebuah aturan, maka yang menjadikan aturan inilah yang disebut dengan konun, undang-undang. Undang-undang inilah yang disebut. Maka kalau dia sudah menjadi undang-undang, tidak disebut fatwa lagi. Tidak fatwa lagi, ya. Iya. Nah, itulah yang disebut aturan. Maka undang-undang yang diambil dari suatu fatwa, dia akan menjadi undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang yang direalisasikan dan landasannya fatwa. Baik Ustaz, cukup menarik Ustaz. Walaupun hanya satu judul ya. Insya Allah. Artinya kita takkan terbebas daripada perbuatan bid'ah Ustaz. Tapi ini lihat dulu konteksnya Ustaz ya. Di bidang apa kita bid'ah itu? Apakah bid'ahnya itu bid'ah yang positif atau bid'ah yang negatif? Ustaz? Atau istilahnya bid'ah yang legal atau yang ilegal. Yang ilegal seperti itu kan. Jadi kita harus pandai memilah ya Ustaz ya. Terima kasih Ustaz atas sama-sama. kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada penonton kita dan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah penonton, demikian bincang-bincang saya dengan pensyarah kita, narasumber kita Bapak Dr. Haji Abdul Hasibi Tambusai LCMA. Semoga apa yang kami bincangkan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa kita di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.